Halo teman-teman catatan pinggir, ketemu lagi dengan saya dengan Henry dan saya sudah kedatangan tamu secara virtual, orangnya ganteng banget. Halo, apa kabar Om Emil Gafar? Baik, Ah, Mas Henry, baik, apa ya kabar? aduh gila gue tersanjung banget tuh bisa ngundang lo, orang paling sibuk sedunia nih di digital. Iya, Untung kita iya, punya digital ya, kalau enggak susah ketemu lo. betul, 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 betul banget, betul banget. Gila. Lo hubungannya sama apa? Gofar Hilman apa ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Beda, beda, beda. Dia pakai Oh beda beda. GO, gua GA. Oh, GA Garuda Indonesia. Iya, 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 betul, Garuda Indonesia. Gila. Oke, Mil. Ya, Mil, ini udah lama banget nggak ketemu dan seneng banget bisa ketemu lagi. sama-sama. Nah, gua kan ngelihat karir lo tuh melejit banget ya, pindah-pindah gitu ya. Apa ya? Kira-kira kenapa sih lo pindah-pindah? Melejit banget, Pak, tapi pas pindah-pindahnya ya. Iya. Pindah-pindah sebenarnya eh bukan gue pengen sih sebenarnya. Tapi lebih ke arah ini sih Mas, kayak gue tuh emang dari dulu gue suka namanya improve teknologi lah, maksudnya perkembangan teknologi. Kalau dari karir gue sebenarnya kalau dilihat memang berbeda-beda industri, tapi basicnya tetap sama, teknologi yang gue lakukan. Dan gue step back, maksudnya sekarang masuk ke dunia istilah industri digital media ini karena ya passion gue di situ ternyata lebih ke arah bagaimana gue develop suatu produk teknologi. Dan turns out dari zamannya gue maksudnya berapa 20 tahun lalu perkembangannya sangat signifikan ya, dan sekarang kayaknya semua orang percaya bahwa teknologi membantu kehidupan mereka gitu. Seperti itu sih. Jadi ya gue bisa bilang sih pindah-pindah karena gue part of it juga pengen belajar juga dari segi apa sih, kayak dari segi industri baru yang sedang lagi berkembang gitu. Semoga itu menjawab Nah, ya. iya iya iya. Jadi sebenarnya benang merahnya dari perpindahan karir lo yang sangat signifikan ini ya. Kalau Iya, kalau gua rasa kalau gua orang HR ya nggak bakal terima lo, Mil. nggak bakal banyak. Banyak kok gue kalau dia pindah-pindah terus nih gitu. Heeh. Nggak ada habisnya, Mas, gila. Gue tuh cuman pindah berapa kali ya, 2 3 Ya, kali gitu. Kalau lu gila ya. kayak lebih 11 kali kali pindah dalam 10 karir lo, kali. kayak Ini terakhir. 10 kali 10 tepatnya, kali. anjir. 10 kali. Nah, 10 kali ini kan pasti dengan berbagai macam industri, tapi Hmm, selalu pasti ada IT-nya nih. Makanya gue betul, tertarik betul. ngundang lo untuk ada di podcast Catatan Pinggir, karena secara gue kan pernah ngalamin apa ya? Gue tuh pernah ngalamin masa dimana kalau gue cari sesuatu harus pakai buku tebel. Kalau zaman gue tuh namanya Betul, buku pintar. betul, Gila, betul. nyari apa-apa pakai buku tebel gini kalau Iya, iya, ketemu. Buka iya. peta aja masih pakai zaman pernah Betul, betul. peta lipat selebar gitu kan, atau Iya, buku peta betul. Jakarta tuh, Gunter Iya, zaman iya. itu. Anak sekarang mungkin nggak tahu Gunter. Nggak tahu. Google taunya. Taunya Google ya, bukan Gunter Taunya tanya lagi, Google. Google gitu. Iya iya iya, buka Iya, Google. iya. Nah, perpindahan karir lo ini sangat menarik juga karena kayaknya selalu up to date gitu loh. Up to date Iya. dengan apa? Digitalnya ya. Jadi Betul. ada Yahoo, ada Line gitu ya. Iya. Itu apa sih yang menarik? Lu ngerti, lu memang digital, tapi apa yang sih menarik di situ deh dengan digitalization ini? Menariknya gini sih, mungkin eh ketika gue menjalani maksudnya dari karir gue profesional, pas gue melihat bahwa kalau apa ya istilahnya suatu teknologi yang misalnya gue nggak bisa utilisasikan ya dalam pekerjaan, itu gue agak waduh jadi kayak beban tuh, kayak susah nih. Makanya mungkin zamannya gue dulu di corporate company lah istilahnya ya, gue sebut lah ya, sekitar 10 tahun lalu gue sebenarnya ambil step back tuh. Maksudnya di dunia itu juga gue sebenarnya kan di teknologi juga, tapi tidak per se benar-benar ke teknologi uh, industri gitu. Nah, gue ambil step back nih, gue memberanikan diri. Sebenarnya gue join dari corporate itu, gue pindah ke media creative agency yang dan di situ gue benar-benar, kalau orang ngomong sih ke teman-teman gue bilang, lo gila juga ya, maksudnya pindah
jalur yang plus konten kreatif gitu misalnya gitu. Dan benar-benar emang sih shock gua, dunia corporate yang sudah terproses pindah dunia ke kreatif yang tidak ada prosesnya mungkin ya. Bukan nggak ada proses sih, nggak ada, banyak banget ininya, kayak kalau dibilang kayak ininya banyak banget kemana-mana gitu. Tapi uratnya nggak bisa putus. Betul. Kemana-mana putus. Tapi disitulah gue mungkin gue bisa bilang starting point karir gue ternyata gue dimulai dari 10 tahun atau 12 tahun lalu. Dan disitulah gue masuk ke entering ke Yahoo. Nah di Yahoo kan semua orang, siapa sih yang kenal zaman dulu kan, pada zamannya everyone knows Yahoo ya. Dan entering situ gue benar-benar oke, ternyata media industri teknologi ini pas gue entering di situ sangat menjanjikan, bisnisnya menjanjikan ke depannya. Turns out dalam 2011 gue join, bener-bener sih growing-nya cepet banget kan. Dalam 5 tahun, lu ngomongin 5 tahun 2015 dia beda lagi tuh gitu. Hal itu sih yang menurut gue kayaknya menarik banget gitu. Lebih ke speed yang terjadi. Jadi lo adrenalin lo juga ikut kepacu. Exactly, ya. Itu benar kata-kata yang tepat tuh, kata-kata tepat. Adrenalin lo kepacu banget. Iya. Gue kayaknya, tapi pernah ya, gue juga satu masa dari corporate, pertama kali gue keluar corporate dan has no job gitu ya. Gue gue ke tempat teman gue yang memang bergerak di bidang teknologi tuh, gue agak anjrit nih, gue mesti kecap cepet ya. Kalau gue kecap cepet, gue akan laid back ya, maksudnya udah nggak relevan lagi gitu. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang sebenarnya lo sibuk apa sih digital yang your latest ini apa namanya career gitu? Karir ya, gue sekarang lebih berkecimpung di dunia kayak consulting untuk podcasting ya. Dan ini sebenarnya media itu sebenarnya udah ada existing, tapi jadi yang menariknya adalah kenapa gue masuk ke podcasting, karena ini new audio teknologi. Sebelumnya gue udah mempelajari dunia visual, dunia video platform, dunia image platform, ataupun text platform ya, termasuk kayak Yahoo dulu. Sekarang masuk ke dunia audio, menurut gue sesuatu yang baru, tapi sebenarnya sama aja sih ininya. Tapi cuman kayak menarik aja adalah ternyata ya gue nggak tahu ya mas, gue kayaknya dimasukkan ke suatu proses yang baru ketika entering market dan suruh growth gitu. Jadi kayak misalnya di beberapa company gue dulu sempat sempat Line ataupun di Disney, itu suatu yang baru terus gitu. Ya itu yang menurut gue menarik sih. Nah, kalau podcasting ini kan bukannya gini. Kalau gue ngikutin perjalanan pertama kali ya telekomunikasi dari radio ke televisi, kemudian dari telepon, radio, televisi, internet gitu ya. Itu kan terjadi proses konvergensi ya. Betul. Internet jadi sebuah konvergensi, jadi audio visual. Nah, kenapa lu agak kayak mundur gitu ke audio lagi gitu? Ke zaman radio lagi gitu. Yang tidak ada visualnya gitu. Betul. Ini pertanyaan yang banyak orang ini sih. Maksudnya gini sih, kembali lagi jadi habit manusia, mungkin habit orang kan konsum konten tuh berbagai macam ya. Banyak memang di visual. Kalau kita ngomongin visual ya, termasuk video dan image, itu platform tuh udah banyak banget. Nah, ketika ada opportunity, ini ada nih audio podcast, wah, dari suatu perusahaan yang menurut gua oke, kok memberanikan diri. Berarti nah itu sih yang triggering gue challenge sih, kalau ada perusahaan yang memberanikan diri, termasuk well known brand, dan dia mau entering di situ, berarti ada suatu hal yang lagi prominent nih, lagi marketnya lagi gede. Dan pas gue research, memang organically Indonesia gede banget ternyata. Shifting, gue ngeliat shifting dari behavior orang tuh, kita udah nggak bisa mematakan si segmen ini. Udah sekarang beda-beda banget, apalagi dengan generasi yang baru-baru terus ya. Nah, hal kayak gitu yang menurut gue, wah, ini something baru nih. Itu yang membuat gue challenging ya. Nah, iya, oke. Berarti kan sebenarnya medianya sudah berklater ya, udah kepotong-potong, segmennya udah sangat bisnis gitu ya. Nggak buat seorang, misalnya kalau gue punya brand, gue agak pusing sebenarnya, gue mesti ngiklan di mana.
Ya nggak sih? Betul pasti. Apakah gue mesti iklan di podcast, apakah gue mesti di YouTube, apakah gue mesti di TV? Ya mungkin TV sudah the time to ini ya, to pass out gitu ya. Nobody is watching the TV anymore kecuali OTT. Kayaknya OTT gara-gara pandemi jadi naik lagi. Tapi si audio ini sempat gue sendiri ya pribadi sempat surprise karena kenapa ya nih audio kayak zaman dulu tuh udah ada Napster, zaman awal-awal internet awal tuh masih udah ada Napster, tapi kenapa tidak booming sih? Abis itu karena copyright makanya nggak berhasil. Cuma ada yang terakhir ini kan ada yang dari macam-macam lah ya, seingat gue. Mungkin sekarang secara brand yang terakhir gue inget adalah Spotify. Secara brand, tapi kan Apple juga punya dengan Apple Music gitu ya. Jadi menarik kenapa tetap masih ke audio gitu. Ya mungkin dari mereka itu ya secara big brand di Silicon Valley ataupun dari luar ya. Basically mereka melihat bermain di entering segmen yang visual, kayak tadi gue bilang segmen di visual udah terlalu besar gitu. Udah pulaunya lautannya udah besar banget nih. Tinggal yang ini kok belum ada yang menggedekan ya. Makanya mungkin beberapa platform seperti itu mereka mencoba deh larger dan ini aja gitu. Apalagi mereka udah punya musik industrinya, tambah lagi podcast kan. Jadi mereka pengen besarin aja di audio networknya gitu. Nah, gue pikir dulu ya, sempat gue berpikir si Sony akan melakukannya. Karena Sony udah punya Sony Music, Sony udah punya alatnya, ada Sony Hi-Fi, ada Sony TV, kemudian ada Sony Pictures. Gue pikir mereka akan ada Walkman dan segala macam tuh dikuasai sama Japanese Industries ya dengan Sony ini kan. Gue pikir multimedia ini akan tiba-tiba muncul Sony gitu. Ternyata enggak. Ternyata someone else is doing it gitu. Iya. Orang dari suatu platform internet lah ya istilahnya ya, bukan dari hardware company ya. Dari platform internet gitu. Padahal kan secara konten Sony punya everything. Betul. Sony punya everything. Kayak Disney hari ini kan dia tiba-tiba masuk OTT. Dia udah punya konten semua ditarik-tarikin sehingga TV kabel nggak relevan, udah nggak asik lagi buat ditonton, mendingan nonton OTT gitu. Betul. Gila nih, gue rasa 3 tahun lagi ramalan dong gimana tuh Mil? 3-5 tahun lagi dari sekarang, what happened? Ramalan gue, gue nggak bisa bukan ramal ya, cuman sebenarnya ya perkembangan teknologi. Cenayangan gue. Dari historical data kira-kira menurut lo nih, what will happen in 5 years? Atau lebih pendek 3 tahun? 3 tahun malah mungkin bisa jadi ya, karena kayak yang menariknya gini sih Mas, sekarang mungkin shifting of industri itu kan sebenarnya dimulai dari orang-orang kreatif. Ya kan? Sekarang udah mulai ke situ, which is yang kita sebut sekarang content creator lah ya. Nah, mereka inilah yang bisa memetakan media mana yang akan menjadi bagus ke depannya. Terutama misalnya, kalau gue melihat ya, maksudnya semua orang yang punya skill dan dituangkan dalam bentuk dari platform yang sudah ada itu akan bagus. Contoh misalnya sekarang ada NFT-an lah ya, dari orang-orang yang suka melukis, bikin desain grafis, itu bisa menjual gitu. Dari orang yang dulunya broadcasting bisa menjadi podcaster gitu, ataupun penulis bisa menjadi podcaster, yang dimana media itu mungkin tidak mensupport di platform yang lainnya. Jadi menurut gue sih kayak tetap formatnya selalu untuk panca indera kita semua ya, mata, telinga, itu dulu sih kayaknya. Mungkin itu akan 3 tahun lagi masih akan berkembang terus. Selama manusia masih punya mata, punya hidung, punya mulut ya Bapak. Betul. Six sense-nya masih punya, maka itu yang akan di-touch ya. Betul. Oke. Gila nih gue sangat surprise dan sangat amazed dalam perkembangan 5-10 tahun terakhir ya. Iya, betul. Sangat luar biasa emang. Oke Mil, kayaknya kita mesti break dulu. Kalau nggak pendengar catatan pinggir bakal bosen, mungkin pada mau ke toilet dulu, mau sholat dulu, stop dulu gitu ya. Oke, kita break dulu, kita akan kembali lagi setelah yang ini ya.
Oke Mil, kita kembali lagi di catatan pinggir. Kita memang ngomongin catatan pinggir karena pasti banyak orang yang bisa belajar dari lo. Siap, Di siap. pinggir-pinggiran aja, nggak usah di spotlight gitu. Iya. Mil, apa namanya? Dari karir lo nih kan, lo dengan 10 kali pindah itu, pasti Iya. ada tempat yang menarik banget dan yang lo ulik kayak apa ya? Kayak ngulik komputer gitu. Nah, biasanya Iya. apa sih yang menarik di situ, Mil? Yang Kalau dari menarik buat lo apa yang menarik buat gue ya. ngulikan? Menarik buat gue sih pertama kayak ini mungkin kayak lo menemukan kesenangan lo ya. Susah gue ungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi basically gini sih Mas, kayak gue mau all out. Lu nggak usah, gue nggak mau. Biasanya kan kalau kita sebagai pekerja biasanya perhitungan lah, ini 8 to 5 gitu. Nah kalau seperti gue bisa bilang pas momen dimana gue masuk Yahoo, gue menemukan wah ternyata ini yang mungkin yang gue dapetin ya, maksudnya ini yang something yang menurut gue kemarin yang gue cari sebenarnya. Kenapa? Karena pertama gue dari dulu emang dari gue masa kuliah, awal SMA gue nggak ngerti komputer sama sekali, internet gue benci banget tuh. Tapi pas masuk kuliah gue diintroduce sama teman gue bahwa internet itu membuka Pandora box dan ternyata benar lu bisa ngelihat siapapun istilahnya. Nah disitulah gue ngeliat wow ternyata ini interesting gue bisa tahu informasi luar negeri dengan cepat ataupun informasi manapun. Nah masuk Yahoo itu kan ya kembali lagi is a big brand previously, hopefully sekarang masih, tapi dan apalagi something yang orang, apalagi dia masuk entering ke Indonesia market, berarti dia fokus banget melihat Indonesia potensi gede. Dalam Awal market, gue betul kan, gue sempat bertanya-tanya sih, maksudnya orang selalu ngomong Indonesia is the next market, tapi ternyata dengan mungkin dengan Yahoo masuk, dan ini menarik nih, gue mungkin ceritain sedikit tentang waktu gue masuk Yahoo. Gue tuh bisa dibilang salah satu orang yang bukan punya background media industri. Jadi gue tapi lo punya background IT. Background lo IT kan? IT ya, background gue IT, tapi bisnis, bisa bilang bisnis komputer gitu lah ya. Tapi pertanyaan mereka tuh lebih karena ya masih gue bilang sih gue nggak punya. Kalau lu nanya gue untuk, karena kan dulu kan juga jualan ads ya istilahnya, masih jualan lah ya. Kalau lu nanya gue soal misalnya wah media kayak gini, gue akan belajar deh pasti, gue akan cepat belajar. Tapi kalau lu nanya gue untuk ini, ya gue pasti nggak akan bisa. Cuman kalau lu tanya gue cari siapa orangnya, ya bisa lah. Gue dari previous yang gue sempat di DHL kan, berarti ada kontak-kontak. Menurut gue network tetap perlu lah ya, walaupun dia dari different function beda, tapi ujung-ujungnya ke situ juga kan, yang berujung ke misalnya dari orang departemen misalnya logistik ke departemen marketing, pasti ada lah kenal ya gitu, bisa dikenalin. Nah hal-hal kayak gitu yang gue throw out ke mereka, dan akhirnya gue salah satu orang yang bukan dari dari media diterima. Dan pas disitulah gue melihat mungkin pas gue tanya-tanya kenapa sih lu terima gue bilang gue kan nggak ada ini. Mungkin mereka perlu orang yang perlu different types of ini sih, kayak point of view. Betul, point of view. Karena mereka bilang kalau gue masukin orang-orang yang media lagi akan seperti itu gitu. Tapi it turns out ya disitulah gue mulai ini Mas, gue mungkin bisa bilang turning point gue bagusnya kenapa gue sealing the deal dengan salah satu pertama kali digital melakukan insurance company melakukan digital execution. Terus government entity kayak PLN, Jamsostek melakukan digital execution. Nah hal-hal kayak gitu menurut mereka wow ternyata industri kan FMCG, berarti kan banking, standar. Ya itu udah segmented. Nah kalau gue selalu bawa point of view yang berbeda terus gitu. Ya gitu. Nah hal itu yang membuat gue ya ternyata lu nggak bisa skeptik aja di sini gitu. Lu harus bisa break the barrier lah istilahnya gitu. Ya. Ini kan juga menarik ya, karena kalau dari beberapa kali pengalaman gue, biasanya tipikal bukan gue tidak respect sama orang HR ya, atau gue nggak tahu apakah usernya atau HR-nya gitu ya. Somehow yang dilihat adalah orang ini punya experience di industri yang sama apa enggak. Betul. Kalau sama, gue hire. Kalau nggak sama, enggak. Betul, pasti sama. Iya nggak? Iya. Tapi gue pernah ngikutin misalnya satu proses gitu ya. Mereka tidak lihat experience, mereka ngelihatnya adalah lu bisa apa.
Iya, gitu. betul. Bisa apa? Bukan experience lo, I don't care about your past, tapi Iya. lo bisa what you can do with this Nah, situation and so on gitu kan. iya. Itu terjadi sekarang kan? Ya itu terjadi Perusahaan-perusahaan itu sekarang. apa yang lu bisa lo lakukan gitu. Berarti kan cukup nilai aja kalau rekrutmennya masih ngelihat experience lo, berarti lo akan mengalami corporate flow gitu, corporate style gitu ya. Style gitu Tapi aja. kalau lihat what you can do, berarti lo akan Iya. lihat dinamika sangat dynamic gitu ya. Betul. Oke. Emang Yahoo pernah ada di maksud gue tahu ada Yahoo tapi gue nggak pernah aware ada kantornya ya, Mil? Ada dulu kita di daerah Senayan situ lah ya. Oh, ada kantornya. Senayan ya. Yahoo. Iya. Oke. Dan bahkan lo akhirnya juga masuk pernah beberapa Ya, gimana masuk kemana? maksudnya bahkan beberapa tech company akhirnya masuk gara-gara Yahoo entering di Indonesia kan. Oke. Yeah. Bahkan waktu lo pindah ke Disney itu gue lihat kan progres lo ke Disney. Gue juga nih Disney ada apaan nih, ngapain sih? Disney lagi. Jangan-jangan deh. Ya ini lagi bikin double company lagi, company. Nah, masuk Disney itu sebenarnya ceritanya mungkin, nah itu sih ketika gue kenapa gue pertama kali gue ngomong Yahoo adalah ini gue, karena di situ gue bisa expand network orang industri di teknologi company ya, nggak hanya di Indonesia tapi di regional dan di luar juga gitu. Nah, industri ini kan sebenarnya dulu ya, maksudnya sekarang ini orangnya itu lagi gitu kan. Kalau lu ada guest speaker tipikal dia lagi sebenarnya, walaupun dia berbeda, mungkin sekarang beda profesional tempat atau company, sebenarnya dia juga gitu. Nah, disitulah gue kenapa pas di Disney sebenarnya gue ya dapat kayak ketertarikan gue adalah gue sempat nanya, itu adalah istilahnya mantan bos gue di regional. Gue nanya nih kayak lo ngerjain apa sih? Jadi Disney itu baru acquire namanya kayak suatu company namanya Maker Studio. Jadi kayak dia bikin menaungi YouTuber. Nah, gue challenge nih, apaan YouTuber nih? Maksudnya disinilah gue masuk entering content creator space. Jadi gue challenge karena gue maksudnya ngelihat market ini belum ready dengan adanya content creator seperti YouTuber. Seperti gini Mas, gue tanya lo, kalau lu suruh gue, lu kan sebagai brand misalnya, Mas, ini ada nih YouTuber, gue mendingan prefer talent dari artis lah Mel gitu, lebih dikenal masa gitu. Nah, orang-orang ini nggak siapa nih. Ternyata dulu gue memperkenalkan, gue challenging juga sih untuk memproduce itu. Dan disitulah gue masuk Disney dan gue ngeliat potensi gede banget di content creation. Nah, disitulah baru gue belajar banyak, gue diingat tentang industrinya dan bagaimana prosesnya. Akhirnya menurut gue sekarang lihat sekarang YouTuber semuanya menjadi demand ya. Ya kan, semua masuk ke YouTuber. Iya, shifting besar kan. Jadi sekarang everyone wants to be, anak kecil pun sekarang mau cita-cita menjadi YouTuber kan, iya kan? Benar. Zaman dulu anak kecil menjadi apa? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi gitu ya. Iya. Sekarang jadi YouTuber. Nah, di sini gue bisa ngeliat satu titik ya, di mana lo itu kayaknya selalu ngejar namanya early adapter kalau istilah di IT ya. Kayaknya lo bukan laggard yang di belakang, bukan laggard yang di detail, bukan yang di buntut, tapi lo selalu early adapter. Melawan arus ya. Yang gue pengen tahu, melawan arus dan selalu yang pertama pionir early adapter duluan aja pokoknya. Tapi kan you put some gambling on it kan sebenarnya, Mil. Gue put some gambling kan. Betul. Lu nggak tahu endnya apa kan, bisa sukses bisa enggak. Betul. Bener, ya kayak dari yang awal karir gue pindah ke dunia digital itu kan gini loh, gue waktu gambling gue lebih besar lagi karena gue baru punya anak. Dan gue ada terima nih di suatu media, maksudnya agency. Gue ambil nggak ya? Kalau gue nggak ambil, sebenarnya step back sih buat gue, itu step back. Jadi gue step back dulu untuk mempelajari, baru gue maju. Dan tapi kan gue udah punya anak, harusnya kalau lu sebagai orang tua baru, lu harus punya bahasa zaman kalau kita kan harus ya udahlah kerja aja lah. Ya udah situ aja, betul. Save aja, save aja deh gitu. Ya itu sih maksud gue, insting gue kali ya. Maksudnya gue selalu bermain sekarang di insting terus kayak. Bahkan gue ngeliat content creator itu pun gue berdasarkan insting kayak nih orang ataupun nih suatu bisnis
kayak bisa bagus nih gitu-gitu. Mungkin itu karena terbentuk jadinya ya. Dan gue melihat ya kayak kembali lagi. Sebenarnya kan teknologi itu sebenarnya hanya lu punya produk, alat, how you make it glorify ya of it. Ya kan? Seperti itu sih. Mungkin hanya lu permainan marketing ini lu aja, how you marketing permainan lu aja gitu. Ya kan? Benar-benar. Dan orang jual nggak buy in. Ini kan sama kayak buy in. Ini kan analogi kalau kita belajar history kan kayak ya tadi yang gue bilang, ada radio, ada televisi, bahkan telepon dulu kali. Telepon tuh masih ada voice automation gitu, jualan pakai lagu di telepon gitu kalau nada tunggu. Kemudian radio orang jualannya lewat iklan ataupun lewat adlibs gitu. Terus masuk ke TV, masuk ke internet. Gua aja sih nggak, waktu internet gua pertama kali pegang, gua nggak kebayang internet akan segini sih. Segede ini ya? Gua cuma tahu internet is connecting things gitu ya, things gitu ya, connecting information gratis dan segala macam. Tapi gua nggak pernah kebayang bakal semandatori ini gitu. Betul. Kayak is a must, lo sekarang cuma butuh dua, internet sama listrik. Iya, betul. Ya nggak? Internet sama listrik. Itu udah kehidupan lo sekarang, udah kehidupan gitu. Kayak kebutuhan pokok. Benar. Udah kalah minyak goreng gue rasa ya. kalah. Iya benar, kalah minyak goreng gitu. Nah, dari lo punya sebuah keberanian untuk menjadi early adopter. Tapi menurut lo ada hal lain nggak yang menurut lo nih ada hal yang bisa kuncian lo bisa sukses karena apa sih? Apa sih yang bisa lo adopter kalau lo nggak kenal seseorang atau nggak punya network mungkin juga susah, betul. Susah Mas, betul. Jadi gue selalu gini sih, ini mungkin cara gue ketika mau masuk sesuatu yang sifatnya kayak tadi early adopter, bisa dibilang new startup bisnis lah ya, tapi di own by big giant company kan. Nah, gue selalu melakukan research dulu di awal. Pertanyaan gue sih gini, ini sama kayak mungkin kayak caranya Wall Street gambling lah ya. Kalau misalnya, apalagi teknologi udah berkembang lah, tapi kalau ada something big company melakukan eksekusi different dan mereka put bet on it, dan itu menurut kita itu adalah huge thing, gue akan believe on that. Itu sih dari research yang gue lakukan itu gitu. Contoh misalnya mereka sudah melakukan misalnya dulu Disney ya melakukan itu, dan dari YouTube, Google juga kan, itunya YouTuber ya dari Google kan. Pasti dari hal ini ada sesuatu nih yang penting, which is ya kombinasi dari konten-kontennya dan sebagainya. Nah, sama juga gue masuk ke dunia audio juga kan. Menurut gue sesuatu yang gue selalu melihat dari data belakang dulu, dari research gue, dan dari situ gue konsolidasi, oke nih kayaknya is a good opportunity bisnis gitu, yang belum pernah orang masuk gitu. Dan hal itu yang mungkin yang ya jadi kadang-kadang ada guts juga sih ya, keberanian juga untuk melakukan oke lah ambil nih. Dan kedua sih mungkin dari segi network Mas, basically sih waktu gue mungkin Mas pas lagi oke nih masuk ke dunia audio, awal gue juga sempat berpikir kayak lu, kenapa gue mesti audio gitu. Tapi pas diceritain nih seperti ini, wow, ini kayaknya something new nih gini. Kembali lagi gue terchallenge nih buat market Indonesia, pasti gue banyak resisten, gue suka resisten. Dan itu yang membuat gue jadi mau pengen maju gitu istilahnya ya. Gila, nyali lo tuh dahsyat banget ya. Ada resisten lo lawan. Pasti hadapin tuh resisten ya. Iya, betul, karena Oke. Pasti mereka akan ikutin. Karena gue yakinnya ketika teknologi itu mau merubah suatu cara mereka ini, orang akan ikutin. Contoh lah misalnya Instagram ada swipe up, lu pasti akan swipe up juga misalnya gitu kan. Lu ada nanti sekarang ada TikTok, orang kayak TikTok gitu. Seperti itu, jadi pasti itu sih, pasti something yang bagus banget sih untuk ini ya. Oke, berarti dua hal ya.
Jangan lo memberanikan super berani gitu ya. Gila nih. Atau bodoh ya Mas ya? Gitu. Atau bodoh ya Mas? Nggak tahu juga ya. Atau bodoh ya Mas ya? Atau bodoh. Tapi kan yang kejadian kan ya kalau lo lakukan lo punya dua kemungkinan, kalau bisa berhasil bisa gagal. Tapi kalau lo nggak melakukannya ya udah pasti lo di situ-situ aja kan. Betul. Nah lo itu mungkin lakukan aja. Iya. Ini menarik ya, orang yang early adapter dengan mungkin hitungan kalkulasi lo 10%, 90% adalah keberanian juga ya untuk jamin ya, beranian. Betul. Nih ngomong keberanian nih jadi menarik lagi sih, karena ada orang dulu ngomong ke gue, lu tuh misfit nih gitu. Misfit. Jadi kayak oke, ya justru gue senang orang misfit gitu, orang yang nggak akan terima di society sih sebenarnya. Iya. Orang pemikirannya aneh orang aneh gitu. Astral. Iya kan? Astral ya udah. Astral. Oke, kita break dan kita akan ngomongin masalah keberanian. Siap. Yang bisa jadi pesan-pesan yang menarik setelah yang ini. Oke, Om Emil, kita sudah berada di segmen terakhir, segmen yang ketiga. Dan 15 menit terakhir ini pasti bisa bikin deg-degan, Mil. Karena semua orang kan nunggu pesan-pesan dari lo apa. Gak ada. Nah, sebelum kita menuju ke sana, tadi kita udah ngomongin lo sebagai early adapter gitu. Terus hal yang lo selalu jaga adalah network lo. Nah, kira-kira nih ada trik-trik tertentu nggak gimana cara ngejaga network? Apalagi lo beda-beda industri gitu kan, pindah-pindah. Iya betul. Nah mungkin 10 kali lo pindah gitu. Iya Mas, bener Mas. Menjaga network mungkin sih yang ya gue tetap aja menjaga, maksudnya istilahnya kayak nggak bahasa anak-anak sekarang nggak fake gitu apa ya. Tapi basically tetap gue being nice aja ke mereka dan kayak support aja, karena menurut gue sih gini sih, misal pun gue pindah tempat dan kadang kan kita suka ditanya, wah ini apa ya ininya, kalau lu tahu ya bisa gue jawab gitu, tapi kalau gue nggak tahu, ini ada tim yang lu bisa jawab nih, sekarang gue nggak di sini lagi gitu. Gue tetap coba memberikan support aja sih ke mereka, yang maksudnya, dan who knows someday gue perlu bantuan, mereka juga bisa bantu. Itu sih biasanya metode gue sih, lebih ke arah gue bantu, ya gue gak mengharapkan mereka membantu, tapi cuman basically pasti ya be nice aja lah kali, be kind aja, coba ini aja, jadi orang baik. Kayak bahasa jadi orang baik aja ya, jangan jadi orang jahat ya. Iya betul. Tapi kan selama lo masih deal sama manusia kan pasti lo ketemu aja dong. Ketemu aja pasti, benar. Cuman nah biasanya cuman ya seiring waktu mungkin ya itu sih Mas, mungkin apa istilahnya kayak ya udah lah ya, leave it aja ya istilahnya, kayak gitu aja sih gue. Oh oke. Take it easy aja ya, take it easy aja ya. Oke. Nah, Mil, apa namanya, gue tuh selalu admire sama orang yang mau jadi early adapter, karena gue tahu susahnya ngajak Lagarde. Jadi gue betul sih. untuk capek seseorang sih. yang early adapter, gue sangat apresiasi. Capek gitu. Kalau nggak mau ya udah biarin aja gitu. Nah, jadi early adapter ini adalah hal-hal yang gue sendiri kayaknya cukup jarang ketemu sama orang yang early adapter. Bahkan mungkin banyak anak muda yang cukup takut untuk jadi early adapter, karena kan kejelasannya nggak jelas ya, apa yang jelas sih gitu. Iya, betul Mas, betul. Nah, lo sendiri punya pengalaman yang ngadepin kayak gitu nggak, Mil? Wah banyak, maksudnya gini aja sih, gue mungkin ya kembali lagi throughout karir journey gue ya, experience gue, sebenarnya early adapter itu udah terbentuk sih. Pertama kayak mungkin dulu di awal gue pertama kali setelah saya kuliah, gue masuk ke dunia yang sifatnya walaupun sebentar banking ya, dan mengadopsi electronic banking gitu. Itu udah mulai gitu. Padahal itu masih tahun 2001-an, itu orang belum mengenal banget internet kan ya. Masih
Iya. going up lah, masih ini banget kan. Masih Tapi lu udah itu diajukan. di Dalnet, server Dalnet. Iya betul. Gue melihat gini sih, maksudnya mungkin ini di influence oleh bahwa di Western country ataupun apa ya, mungkin kok mereka bisa cepat adopsi dan kenapa Indonesia nggak bisa gitu. Dan menurut gue sih kayak beberapa hal itu menjadi masalah adalah ya ini sih, resistensi orang, kayak tadi gue bilang, resistensi orang untuk berubah. Gue tahu sih, ya kayak contoh gue waktu seperti DL juga kan, mengajarkan mereka bahwa sekarang udah transaksionalnya udah akan online nih pasti ini. Untuk mereka memakai komputer aja mereka masih gagap. Terus lu ekspektasi orang untuk internet gitu. Iya. Itu kan 2 step gede kan gitu, advance gitu. Jadi lu udah biasa dari ada beginner, intermediate, baru advance gitu. Nah, hal kayak gitu sebenarnya ya nggak bisa cepet sih, memang selalu proses. Gue selalu believe dengan namanya proses. Jadi tetap aja terus sih. Kalau bilang capek sih. Maksudnya kayak lu mesti convincing lagi. Ya udah kayak guru ya. Lu harus terus-terusan gitu terus gitu. Ya itu sih menurut gue sih yang tergantung dari lu nya sih. Berani atau enggak. Nah, kayak misalnya sekarang kita ngomongin hal ini Mas ya. Lu tadi nanya 3-5 tahun ke depan. Kalau gue mau berpikiran gila ya harusnya kita udah berpikir bahwa sekarang lu lihat di luar udah gimana kita hidup di luar angkasa istilahnya. Bah, kita belum bikin roket, bro. Bener. Gue tuh beberapa hari yang lalu baru ngelihat gue udah ngeliat metaverse, kemudian gue ngeliat lagi namanya virtual office yang bener-bener virtual, di mana lo punya avatar dan lo bergaul sama orang di situ gitu loh. Gila, this is going to be the future of office nih. Iya benar. Gue tinggal colek, gue ada di sini nih. Jadi kayak absen udah ada di situ lah. Absen udah otomatis kelihatan avatarnya, berarti orangnya ada kan. Kalau dicolek jawab, berarti orangnya ada gitu. Gila. Iya. Nah, ini lo bisa jadi early adapter, bisa cukup brave. Kira-kira lo punya orang yang memang influence hidup lo gak sih? Orang yang atau ada mentor lo gitu yang lo belajar gitu dari dia, atau mungkin keluarga lo mungkin? Almarhum bokap gue kali ya, bisa dibilang, karena gini sih, mungkin beliau tuh perantau ya dari Medan, maksudnya pindah ke, maksudnya dia kan di industri oil and gas dulu, maksudnya disuruh dinas untuk ke Jakarta, yang nggak punya saudara, nggak punya apapun, dan tapi udah punya anak 4 misalnya gitu. Gue berempat bersaudara. Itu hal yang besar ya. Itu kalau orang pindah itu suatu, sebenarnya pindah kerja sih nggak masalah, tapi memindahkan mental ya. Memindahkan mental ke sana, bawa anak lagi. Nah itu keberanian itu sih yang gue pelajari, bahwa ya gue selalu, ya maksudnya kayak bokap gue selalu bilang kayak istilahnya ya just do your best lah, maksudnya kalau bisa berpikir dari outside something yang orang yang belum berpikir sih. Mungkin karena itu sih, kayak gue bilang kayak kita sekarang ngomonginnya di sini-sini aja di sekarang, tapi kayak negara lain sudah ngomongin ya, kayak tadi gue bilang orang udah bikin roket, orang udah bikin apa gitu, adalah sebagai kenapa nggak kita berpikiran maju seperti itu gitu sih. Itu sih mungkin bedanya. Nah, lo tuh lebih suka ngomong receh apa ngomong serius, Mil? Dua-duanya, karena gue tergantung dari lawan bicara gue. Karena gini, berarti tadi kita kurang receh dong. Enggak, ini receh sebenarnya sih. Maksud gue gini sih Mas, gue kadang tuh orang tuh yang ekspertis ketika berbicara apapun itu, bahkan di meeting room tuh ya, gue mencoba mensimplifikasi bahasa yang gampang di digest. Nggak usah lu pakai jargon-jargon yang dimana hanya lu dan hanya kita aja yang ngerti, tapi orang yang ketika lu lawan bicara lu nggak ngerti, ngapain gitu. Maksud gue ada orang yang ngomong, kalau bisa lu bisa melakukan pembicaraan diskusi buat orang itu ngerti semua kan gitu. Ya udah, jadi menurut gue, dan seriusan itu kadang-kadang perlu ditone down dengan ya recehan-recehan aja sih. Gue agak nyeletuk sih orangnya kadang-kadang. Nyeletuk juga gitu. Tapi kan mukanya lu serius banget, Mil. Iya, gue kata mukanya serius sih ya. Serius ya, muka gue serius ya. Receh. Serius banget. Iya, sorry ya kalau serius gitu kayak. Tapi orang
Ya maksudnya it's very comfortable to talk with you gitu. Jadi pasti ngobrol dan Semoga ngobrol ya. Gitu ya. Oke. Semoga. Well, Mil, to be as a closing nih, a statement, apa sih pesan lo buat apa ya, wisdom lo deh, buat new generation, buat konten kreator gitu, ngadepin 3-5 tahun, 10 tahun lagi karena mereka masih lebih panjang gitu perjalanannya dibandingkan kita. Iya sih bener sih Mas. Wisdom ya Mas, aduh susah juga ya. Ini mungkin apa yang gue terapkan juga mungkin ke anak gue juga ya, dan ke orang-orang yang sekitar, maksudnya kayak beberapa partner kerja dan ataupun apa, nggak tahu ini bisa dimasukin atau enggak, cuman gue selalu bilang sih selalu ya, pertama ya be nice aja ke orang, selalu ya isi be brave, karena gini sih, lu salah lu bilang salah, kalau jangan takut, karena orang suka apa ya istilahnya kayak mentaichi ya. Ilmu tai chi itu banyak banget kayak lempar betul ya. Makanya gue selalu mengedepankan ke anak gue, kalau ya lu melakukan kesalahan lu harus minta maaf, dan gue selalu menghadapkan dia minta maaf gitu, mendorong mereka. Dan kedua ya konsistensi sih Mas, masih konsistensi dalam arti ketika lu percaya, kan kalau dulu zaman dulu kita dihadapkan kalau lu harus jadi ini, lu harus jadi ini. Nah sekarang gue mungkin dengan perkembangan kayak gini, misalnya anak gue menjadi pelukis pun gue support gitu, gue akan support, dan lu mau jadi apa gue akan support. Dan menurut gue kayak orang-orang di misalnya content creator pun ya, gue selalu believe bilang mereka pengen cepet-cepet kan dapat duit lah, dapat ini, gue ngerti sih itu aja point of view mereka, tapi gue sampai akhirnya gue bikin teori sendiri kayak kalau lu mau cepet kayak seperti itu, lu harus melakukan teori Atta Halilintar gitu, melakukan 900 konten setiap harinya, bisa nggak lo? Sampai dia menjadi sekarang gitu, selama 3 tahun. Hanya Halilintar yang bisa. Hanya Halilintar yang bisa. Betul nggak Mas? Maksud gue sampai bikin receh supaya gampang aja gitu, supaya gampang orang digest. Ya nggak usah bikin kayak si misalnya Steve Jobs, nggak usah deh, itu kejauhan, yang level Indonesia aja deh gitu, dan terbukti nyata gitu. Mungkin itu. Dan yang paling nyata adalah dan yang paling nyata sebenarnya, jadi menurut lo ya, dari pembicaraan ini tidak ada pernah ada sesuatu yang very instan. Betul. Benar nggak? Gitu. Oke. Kayak gue sekarang nih ya, perjalanan gue menjadi kesini juga ini kan. Proses kan. 10 kali pindah. 10 kali pindah akhirnya. Tetap disebut 10 kali pindah. 10 kali pindah itu emang luar biasa. Iya. Kalau CV tuh gue bingung, lo cantumin semua apa cuman 3 terakhir? Udah dibenci lah gue, dibenci lah. Udah 3. Orang HR gue rasa udah. Iya, orang HR udah males banget ngeliat CV panjang banget, orang pindah-pindah nih. Nih orang tapi mungkin CV gue sekarang 1 page gimana sih gitu ya. CV gue sekarang 1 page doang. 1 page doang ya. Cuman 2 terakhir, 3 terakhir ya. Iya. 2-3 terakhir yang lo masukin. Aduh. Oke Mil, thank you banget for the talk, ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, dan Mas. Gue rasa semoga teman-teman yang dengerin catatan pinggir bisa mendengarkan insight yang sudah disampaikan oleh Mas Emil. Insight-insight sebagai content creator, insight-nya sebagai karir progressing gitu ya, karir yang berprogres, sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar, karena belajar bisa di mana aja gitu ya, termasuk belajar sama orang di belakang layar dari sebuah kesuksesan brand gitu ya. Betul. Oke, sip, thank you banget Mil atas pembicaraan sore ini. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, kita bisa ketemu lagi dalam waktu mendatang. Amin, thank you Mas.